Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama itu Fajar Fikri Amrullah dengan NIM 19034062 dan saya sendiri Gina Haliza Aryani dengan NIM 19034062. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari eksperimen fisika klasik, yaitu mengenai medan magnet kumparan. Yang pertama yaitu abstrak. Untuk tujuannya yaitu menyelidiki pengaruh jarak terhadap medan magnet pada kondisi koil tunggal, menyelidiki medan magnet di berbagai posisi pada solenoida yaitu di dalam, tepi, dan di luar, dan menentukan besarnya nilai medan magnet di pusat solenoida. Yang kedua yaitu metodenya pada eksperimen ini secara langsung, yaitu di laboratorium fisika dengan kumparan tunggal dan solenoida. Untuk jenis solenoida yang digunakan adalah solenoida besar dan kecil. Dan kesimpulan dari percobaan ini, yaitu dari percobaan kumparan tunggal, dapat dilihat bahwa jarak mempengaruhi medan magnet. Dan pada solenoida, dapat dilihat saat posisi solenoida di dalam medan magnet. Pendahuluannya, medan magnet adalah daerah yang ada di sekitar magnet, di mana objek-objek magnetik lain dapat berpengaruh oleh gaya magnetisnya. Untuk yang pertama yaitu ada kumparan tunggal atau single coil. Kumparan tunggal adalah kumparan yang berjumlah satu, yang digunakan untuk mensuplai energi listrik bertegangan tinggi ke masing-masing busi. Untuk kawat yang berjari-jari R dan lilitan kawat N, medan magnet yang sepanjang sumbu tegak lurus melalui pusat kumparan diberikan oleh yaitu rumus B sama dengan mu NI dikali R kuadrat per 2 dikali X kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3/2. Yang kedua yaitu solenoida. Solenoida adalah salah satu jenis kumparan yang terbuat dari kabel panjang yang dililitkan secara rapat dan dapat diasumsikan bahwa panjangnya jauh lebih besar dari diameter. Dan medan magnetnya adalah B sama dengan mu N kali L. Untuk metode eksperimennya, untuk metode eksperimen pada kumparan tunggal atau single coil, untuk yang pertama yaitu kita menghitung jari-jari kumparan tunggal. Selanjutnya, menggeser sensor magnetik dan menekan tombol tar. Kemudian meletakkan sensor magnet tersebut sejauh 15 cm. Lalu diklik Zero Sensor Now pada data summary dan memastikan DC voltage-nya 15 volt, kemudian klik on. Lalu kita klik record dan geser sensor magnetik perlahan di track. Saat sensor 15 cm dari kumparan, klik stop. Dan hasil pada Pasco capstone dan ambil sebanyak 10 variasi data. Untuk metode solenoida, yang pertama itu mengatur solenoida pada jalur optiknya, kemudian menghubungkan daya DC 850 output ke solenoida, dan klik tombol tar pada magnetic sensor. Klik Zero Sensor Now pada data summary, dan atur tegangan 1 volt pada generator. Kemudian record, dan gerakan sensor di sekitar bagian dalam solenoida menuju ke tepi. Lalu stop dan lakukan pada solenoida besar dan kecil. Hasilnya akan terdapat pada Pasco capstone. Untuk hasil dan pembahasannya, dari hasil praktikum yang telah dilakukan yaitu mengenai medan magnet kumparan, mengamati pengaruh medan magnet pada solenoida, dan ada atau tidaknya medan magnet di dalam kumparan. Medan magnet pada kumparan tunggal dilakukan dengan pengambilan 10 variasi data X, yaitu 0,0012 M, 0,0135 M, 0,0218 M, 0,0283 M, 0,0366 M, 0,0442 M, 0,0513 M, 0,0594 M, 0,0679 M, dan 0,0761 M. Serta untuk nilai medan magnet di pengukuran yang didapatkan berturut-turut yaitu
0,00236 T, 0,00234 T, 0,00227 T, 0,00218 T, 0,00208 T, 0,00195 T, 0,00181 T, 0,00167 T, 0,00151 T, dan 0,00138 T. Dari hubungan jarak dan medan magnet yang diketahui, semakin besar jarak pengukuran dan kumparan, maka semakin besar jarak pengukuran dan kumparan, dan semakin kecil medan magnet yang dihasilkan. Pernyataan ini sesuai dengan teori kuat medan magnet karena terbukti jika jarak kumparan semakin besar, maka nilai medan magnetnya akan semakin kecil. Dan dalam percobaan ini didapatkan persentase kesalahan yaitu di antara 3,5% sampai 14,9%. Sedangkan pada solenoida, itu menentukan nilai medan magnet di dalam solenoida. Pada solenoida besar dengan jumlah lilitan 2920 dan kuat arusnya 0,1 ampere. Dan nilai medan magnet hasil pengukurannya itu 0,0033 T. Berdasarkan teori, dengan persamaan medan magnet didapatkan nilainya 0,00339 T. Dan persentase kesalahannya itu 2,6%. Sedangkan untuk solenoida kecil dengan jumlah lilitan 132 lilitan dan nilai medan magnet pengukurannya yaitu 0,018 T, berdasarkan nilai teori, nilai medan magnetnya yaitu 0,00135 T. Dari hasil solenoida besar dan kecil, dapat disimpulkan bahwa jumlah lilitan mempengaruhi medan magnetnya, di mana semakin banyak jumlah lilitan, maka nilai medan magnetnya akan semakin besar. Serta sebaliknya, semakin kecil jumlah lilitannya, maka nilai medan magnetnya akan semakin kecil. Baiklah, selanjutnya untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Fajar, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Gina. Baik, di sini kita lihat bahwa pada grafik itu hubungan jarak meter dengan ukur dengan medan magnet ukur. Di sini dilihatkan bahwa semakin jauh jarak dari kumparan, semakin kecil medan magnet yang ada pada solenoida tersebut. Sehingga semakin jauh dan nanti hasilnya akan berubah semakin kecil dan nanti akhirnya di sekitaran itu tidak ada medan magnet lagi. Dan data yang dapat dilihat ini terdapat pada hasil pembahasan sebelumnya. Next. Diskusi. Dari hasil eksperimen medan magnet kumparan yang sudah dilakukan, diketahui bahwa pada single coil medan magnet berbanding terbalik dengan jarak. Semakin kecil jarak, maka medan magnet akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, semakin besar jarak, maka medan magnet semakin kecil. Ada medan magnet solenoid di mana dipengaruhi oleh jumlah lilitan. Semakin besar jumlah lilitan, maka nilai medan magnetnya semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil jumlah lilitannya, maka medan magnetnya akan semakin kecil juga. Next. Kesimpulan. 1. Pada kumparan tunggal dapat dilihat bahwa jarak mempengaruhi medan magnet yang mana semakin dekat kecil jarak, medan magnet akan semakin besar. Begitu sebaliknya. Pada solenoida dapat dilihat saat posisi kedua, pada solenoida dapat dilihat saat posisi solenoida di dalam, maka medan magnetnya semakin besar. Saat posisi solenoida di tepi, maka medan magnet mulai menghilang, medan magnet melemah. Posisi solenoida di luar, dan magnet akan menghilang. Yang ketiga, besar nilai medan magnet di pusat solenoida kecil atau besar dipengaruhi oleh kuat arus dan jumlah lilitan pada masing-masing solenoida. Nilai pusat solenoida sebesar 0,0003 T dan nilai medan magnet di pusat solenoida kecil itu
0,00135 T. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Gina. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami yaitu tentang medan magnet kumparan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.